Rebahaners, welcome to UNB Movie. Buat pecinta horor Thailand, film yang akan kita bahas kali ini cocok banget buat penikmat psycho creepy. Film yang berjudul The Midgrinder 2009 ini mengisahkan tentang seorang wanita miskin dan mulai membuka usaha rumah makan. Ia menyajikan menu daging spesial yang memiliki cita rasa sangat nikmat. Menurut cerita, resep yang ia dapatkan ialah resep turun-temurun. Selain miskin, wanita ini juga harus menanggung hutang-hutang suaminya dan membayar sewa rumah. Dia pun pada akhirnya membuka warung mie ayam tapi dengan daging manusia. Dan inilah alur film The Midgrinder. Mantapkan posisi rebahan kalian dan simak videonya sampai habis ya. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang wanita yang tengah mencincang daging. Nah, di awal film aja udah terlihat creepy teman-teman. Karena daging yang wanita cincang ialah daging manusia. Scenes beralih ke seorang wanita muda bernama Bas. Ia memiliki kehidupan dramatis dan miskin. Selain itu, ia juga harus menanggung beban hutang-hutang suaminya yang gemar berjudi. Ia dikenal sebagai wanita pendiam dan juga tertutup. Ia memiliki seorang anak perempuan bernama Bua. Untuk memenuhi kehidupannya, ia harus berjualan mie ayam namun tetap saja tidak mencukupi. Suatu hari datang seorang pria menemui Bas. Ia menanyakan tunangannya bernama Aoi yang menghilang. Bas pun mempersilahkan pria tersebut masuk dan di sana Bas menyuguhkan semangkuk mie ayam dan dengan lahap pria itu pun menyantapnya. Bukannya bersikap baik selayaknya tamu, pria tersebut malah membicarakan tentang suami dan anaknya Bas yang terlahir cacat. Ia juga terus menanyakan keberadaan Aoi. Ditambah lagi pria tersebut tidak percaya dengan Bas yang berkata jika Aoi bersama dengan suaminya. Akhirnya ia mencari Aoi ke dalam rumah. Merasa kesal, Bas pun langsung melibas kaki pria tersebut dan melemparnya di muka pria itu. Ketika pria itu pingsan, Bas memasukkannya ke dalam sebuah ruangan dan Bas pun menancapkan paku ke jari-jari pria itu agar tidak bisa lari. Esok harinya rentenir datang ke rumah Bas. Di sana rentenir itu berkata jika Bas tidak bisa membayar hutang, maka ia harus pergi dari rumahnya karena ternyata rumah itu telah digadaikan oleh suaminya. Bas pun meminta kelonggaran waktu pada rentenir itu. Bas kembali berjualan mie ayam dengan mendorong gerobaknya sendirian. Sampai di lokasi, ia malah terjebak dengan aksi para demonstran yang berujung kerusuhan. Karena keadaan yang semakin kacau, seorang pria bernama Atapoy datang menyelamatkannya. Setelah keadaan mulai aman, Bas kembali ke gerobaknya yang sudah berantakan. Ia membawa gerobaknya pulang dan Bas seperti mendengar bisikan-bisikan aneh. Anak Bas datang dan menunjukkan ada tetesan darah di gerobaknya. Setelah dibuka, rupanya ada mayat seorang pria yang pastinya menjadi korban aksi demo tadi. Terbesit dalam pikirannya dan Bas pun mulai mengolah mayat tersebut menjadi santapan siap saji. Scenes beralih ke Atapoy yang mencari temannya yang menghilang ketika demonstrasi. Ia sempat bertemu dengan Bas, tapi Bas menghindarinya. Pria tunangan Aoi sempat berhasil kabur dibantu oleh anak Bas, tapi akhirnya ditangkap lagi oleh Bas. Penjualan Bas semakin laris manis dan pelanggannya pun semakin banyak. Atapoy datang dan Bas pun menyuguhkan semangkuk mie ayam. Hubungan keduanya semakin dekat sampai Atapoy sering membantu Bas. Malam harinya, Bas didatangi oleh rentenir itu lagi bersama kedua anak buahnya. Mereka bertiga disuguhi mie ayam oleh Bas, dan dengan lahap mereka menghabiskannya. Di tengah santapan hidangan, Bas menghabisi mereka bertiga satu persatu. Esok harinya, Atapoy datang menemui Bas dan melihat rumah Bas yang berantakan. Atapoy yang melihat Bas yang penuh dengan lebam di tubuhnya, Bas lalu merekayasa cerita yang sebenarnya sampai Atapoy percaya jika Bas menjadi korban kekerasan rentenir dan anak buahnya. Atapoy mengobati luka lebam Bas dan berlanjut dengan cocok tanam. Setelahnya, Atapoy menemukan obat di atas meja. Karena merasa aneh, ia pun mencari tahu dengan mengecek seluruh rumah dan menemukan sebuah gentong berisi mayat anaknya Bas. Ia pun terkejut, namun seketika Bas sudah ada di belakangnya. Bas mengatakan jika yang membunuh anaknya adalah suaminya dan juga Aoi. Anaknya Bas memergoki Aoi tengah berselingkuh dengan ayahnya tersebut. Anaknya tersebut kemudian dimasukkan ke dalam gentong hingga tewas. Mengetahui hal itu, Bas naik pitam dan membantai suaminya dan juga Aoi. Sejak kematian anaknya, Bas selalu berhalusinasi jika anaknya masih hidup. Lalu Atapoy membawa Bas ke kantor polisi untuk dimintai keterangan
mengenai anaknya yang meninggal dunia. Awalnya Bas hanya diam saja, namun kemudian ia mengatakan jika anaknya dibunuh oleh suaminya sendiri dengan selingkuhannya yaitu Aoi. Bas pun dinyatakan tidak bersalah. Scenes beralih ke pria yang dipotong kakinya oleh Bas di awal film tadi. Tunangan Aoi itu mencoba kabur, namun pria tersebut justru melihat suaminya Bas yang tengah memakan mayat Aoi. Suatu hari Bas melihat jika Atapoi mengkhianatinya dengan seorang wanita bernama Nida. Trauma masa lalu Bas yang sangat kelam karena ia diperkosa oleh kakak dan juga ayah tirinya. Karena Bas hamil, ibunya pun menghukumnya. Singkat cerita, Bas mengajak Nida ke rumahnya dengan modus Atapoi telah menunggunya. Sesampainya di rumah Bas, ia memberikan minuman yang telah dicampuri obat. Saat Nida tersadar, rupanya ia berada di sebuah bak yang berisi banyak mayat. Atapoi mencari Nida karena tetangga Nida mengatakan jika Nida pergi bersama Bas. Nida berhasil keluar dari bak mayat dan menyerang Bas. Meski pada akhirnya, Bas berhasil membawa Nida ke sebuah ruangan dan memaku tangannya. Atapoi yang datang untuk menyelamatkannya dan saat itu juga, Nida mengatakan jika Bas dan Atapoi tengah bersekongkol. Bas pun keluar dari rumah dengan membawa pisau. Bas terlihat semakin depresi yang kemudian ia bunuh diri di jembatan. Nida yang masih diinterogasi oleh polisi dan mengatakan jika Atapoi memang bersekongkol dengan Bas untuk melukainya. Pada akhirnya, Atapoi menjadi tersangka. Di ending film ini terlihat Bas tengah melihat ibunya yang mencincang-cincang daging manusia lagi. Seperti yang kita lihat di scenes awal film, rupanya yang dicincang ialah ayah tiri Bas dan yang ada di gantungan ialah kakak tiri Bas. Dan film pun selesai. Wah, ini sih bukan cuma creepy ya teman-teman. Jadi lebih terkesan menjijikkan sih menurut Mimin. Oke Rebahaners, itu tadi alur film dari film The Meat Grinder 2009. Semoga kalian terhibur ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.